Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Ayu Fadila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi manajemen kelas konversi dengan NIM 28921700006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi internasional, ruang lingkup ekonomi internasional, dan yang ketiga ada manfaat hubungan ekonomi internasional. Jadi, ilmu ekonomi itu berfokus pada suatu aspek utama kehidupan sosial yang kegiatannya berhubungan dengan kelangsungan dan perbaikan kehidupan manusia. Kegiatan-kegiatan ini meliputi konsumsi dan produksi. Selain itu, perkembangan ekonomi dunia makin saling terkait. Konsekuensi terbesarnya adalah perdagangan barang maupun uang antar negara. Batas antar negara juga makin samar, khususnya dalam perpindahan uang dan investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ekonomi juga semakin berkembang dan maju, yang membutuhkan suatu kajian khusus untuk membahas perekonomian dunia dengan melihat keterkaitan hubungan ekonomi antar negara atau yang kita kenal dengan ilmu ekonomi internasional, yang menggambarkan aplikasi prinsip-prinsip dan kaitan antara teori ekonomi mikro dan ekonomi makro ke dalam konteks internasional. Dimulai pengertian ekonomi internasional terlebih dahulu. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar berbagai negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ilmu ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dan negara lainnya. Ilmu ekonomi internasional selain mempelajari aspek teoritis, juga mempelajari aspek kebijakan atau policy international setting. Dalam aspek kebijakan ini, maka jangkauan ilmu ekonomi internasional jelas lebih luas dari cabang ilmu ekonomi lainnya, karena mencakup antar negara. Sifat kebijakan dalam ilmu ekonomi internasional akan berbeda dengan sifat kebijakan dalam ekonomi nasional. Hubungan ekonomi internasional berbeda dengan hubungan ekonomi yang terjadi antar penduduk dalam satu wilayah yang sama atau dalam negeri. Bisa kita katakan dalam negeri. Dalam hubungan ekonomi internasional, setiap negara menerapkan beberapa pembatasan restriksi terhadap arus barang, jasa, serta berbagai macam faktor produksi yang akan melintasi batas negaranya. Hal ini tidak dilakukan secara internal. Arus ekonomi internasional banyak dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan baik dari bahasa, adat istiadat, serta hukum yang berlaku di setiap negara atau masing-masing negara. Selanjutnya, arus barang, jasa, dan sumber daya secara internasional juga akan menimbulkan pembayaran dan penerimaan dalam bentuk mata uang asing yang nilainya selalu berubah sepanjang waktu. Karena kan kalau kurs itu selalu berubah ya. Ilmu-ilmu ekonomi internasional akan terus berkembang terkait dengan munculnya berbagai masalah ekonomi internasional yang terus bermunculan. Misalnya dalam kaitan perdagangan internasional, masalah yang dihadapi dunia saat ini adalah meningkatnya proteksionisme di berbagai negara maju, serta kecenderungan negara-negara di dunia membentuk persekutuan atau blok-blok perdagangan. Walaupun di sisi lain negara-negara maju terus mendengungkan adanya perdagangan bebas. Berkaitan dengan masalah moneter internasional,
yaitu menyangkut ketidakstabilan kurs valuta asing yang terus berlanjut, serta besarnya dan menetapnya misalignment, yaitu fakta bahwa kurs dapat berada jauh di luar keseimbangan untuk jangka waktu yang lama. Masalah ekonomi internasional lainnya yang dianggap serius antara lain munculnya tingkat pengangguran yang cukup tinggi, serta tingginya kemiskinan dan melebarnya jurang ketidakadilan yang dihadapi berbagai negara miskin di dunia. Ruang lingkup ekonomi internasional. Untuk ruang lingkup ekonomi internasional itu terdiri dari yang pertama, ada teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, ada teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga, ada organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, ada perusahaan internasional dan bisnis internasional. Perbedaan ilmu ekonomi dengan ilmu internasional. Pada dasarnya, ruang lingkup ilmu ekonomi internasional tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Perbedaannya hanya ilmu ekonomi umum berfokus mempelajari persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan hanya satu negara. Sedangkan untuk ilmu ekonomi internasional mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan ekonomi antar negara atau setiap negara. Perbedaan yang lebih nyata antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi umum yang mempelajari hubungan-hubungan dalam satu negara adalah: pertama, perbedaan dalam uang yang digunakan. Contohnya seperti dolar Amerika Serikat, pound sterling Inggris, mark Jerman, yen Jepang, baht Thailand, rupiah Indonesia, peso Filipina, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Karena mata uang setiap negara itu berbeda-beda. Lalu yang kedua ada peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi tersebut. Misalnya, kebijakan tarif bea masuk, pajak, ekspor, larangan ekspor, kuota ekspor, kuota impor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada derajat mobilitas sumber daya yang dipakai, seperti tanah, tenaga kerja, modal. Lalu ketentuan-ketentuan pengiriman tenaga kerja Indonesia di Malaysia merupakan contoh mobilitas sumber daya yang dalam hal ini sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada perbedaan dalam hukum, selera, dan adat istiadat. Misalnya gini, negara Iran hampir tidak mungkin akan mengimpor babi atau minuman keras karena alasan hukum dan adat atau agama. Lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat hubungan ekonomi internasional. Jadi, studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan atau kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi ekonomi dunia yang ditandai oleh ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama ada keterbukaan pasar atau liberalisasi perdagangan, arus uang dan transfer teknologi. Yang kedua ada ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Dan ketiga, ada persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal. Suatu negara sulit memenuhi kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan negara lain. Perkembangan teknologi yang makin pesat, spesialisasi pekerjaan yang makin tajam, membawa konsekuensi makin banyak barang-barang dan jasa-jasa dari berbagai jenis maupun kuantitasnya yang diperlukan manusia. Timbulnya hubungan ekonomi antar negara. Jadi
timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antar negara banyak faktor yang menyebabkannya. Yaitu yang pertama ada perbedaan tingkat kelangkaan. Bisa timbul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan manusianya. Sementara kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya, serta relatif dinamis, sehingga muncul berbagai kemungkinan pilihan untuk memenuhinya. Lalu yang kedua ada perbedaan faktor produksi. Perbedaan faktor produksi antar satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan negara yang berlebihan, surplus, dan negara yang kekurangan atau defisit faktor produksi. Yang ketiga ada perbedaan harga barang. Jadi selama ada perbedaan harga barang, maka selama itu pula terjadi hubungan ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi antar negara meliputi ada 3 ya. Jadi hubungan ekonomi antar negara meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi hubungan ekonomi itu terjadi karena pertukaran barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan itu kan dalam setiap negara itu bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi adanya hubungan ekonomi itu karena adanya pertukaran dan perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Lalu kedua ada hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang kredit antar negara. Pertukaran hasil atau output yang dihasilkan itu dapat berupa barang atau jasa. Misalkan, Indonesia mengekspor minyak, kayu olahan, karet, rempah-rempah, hasil kerajinan, dan banyak lagi. Untuk output yang berupa jasa, misalkan kita menjual jasa angkutan udara dan laut, pos, dan telekomunikasi ke luar negeri. Pertukaran sarana produksi atau faktor produksi antar negara seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Pertukaran ini terjadi misalnya karena ada perbedaan nilai yang lebih tinggi atau ada program bantuan luar negeri. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia dan Malaysia untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan atau rumah tangga di sana itu merupakan contoh aliran tenaga kerja ke negara lain. Terus faktor modal itu juga bisa berupa penanaman modal asing atau bantuan pinjaman luar negeri. Lalu dalam hubungan ekonomi antar negara atau dalam perdagangan internasional itu ada faktor-faktor yang dapat menghambatnya. Apa saja? Yang pertama itu ada tidak amannya kondisi negara. Adanya peperangan, kerusuhan, negara lain akan merasa takut dalam melakukan perdagangan. Jadi ini menghambat sekali ya kalau di suatu negara itu ada peperangan atau kerusuhan atau apapun yang negara lain itu lihat itu sebagai takut gitu untuk melakukan perdagangan itu karena kondisi negara tersebut itu sedang tidak aman atau tidak kondusif dalam melakukan perdagangan internasional. Lalu yang kedua itu ada kebijakan ekonomi suatu negara. Jadi setiap negara itu mempunyai kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Terkadang kebijakan tersebut ada yang menghambat proses perdagangan internasional. Jadi di setiap negara itu punya kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti terdapatnya kuota atau pembatasan jumlah impor. Jadi itu bisa menghambat gitu. Yang tadinya impornya bisa
banyak ternyata dibatasin di suatu negara tersebut, ada kuotanya, itu jadi penghambat. Lalu yang ketiga ada ketidakstabilan kurs mata uang asing. Jadi kalau kurs itu kan selalu naik turun, tidak stabil ya. Itu bisa menjadi salah satu faktor penghambat juga dalam perdagangan internasional. Yang keempat, sulit dan besarnya rasio proses pembayaran antar negara. Jadi negara-negara importer akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika melakukan kegiatan perdagangan internasional. Resiko perampokan dan pembajakan. Pada umumnya negara eksportir memilih melakukan pembayaran melalui telegraphic transfer, clearing, atau menggunakan letter of credit atau LC ya. Lalu yang kelima, ada kebijakan impor suatu negara. Salah satunya dengan penetapan tarif impor yang tinggi untuk melindungi hasil produksinya sendiri. Yang keenam ada rendahnya kualitas sumber daya. Jadi apabila kualitas tenaga kerja rendah, maka produk atau barang yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah pula. Wah, ini berdampak banget kalau mempunyai baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi banget ya, output yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi maka dari itu sumber daya manusia itu menjadi fokus utama dalam menghasilkan suatu barang. Lalu yang ketujuh ada perbedaan mata uang antar negara. Oleh karena itu, maka untuk melancarkan proses perdagangan internasional perlu adanya penetapan mata uang internasional yang diterima setiap negara. Karena kan kurs setiap negara itu berbeda-beda ya. Jadi di sini juga jadi faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Lalu yang kedelapan, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi perdagangan internasional baik regional maupun internasional bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi akan menimbulkan keuntungan, tapi di bagi negara yang bukan anggota akan menerima tarif pajak yang lebih tinggi. Nah, ini jadi fokusnya juga ya dalam faktor perdagangan internasional penghambatnya. Yang ketiga adalah sempitnya kesempatan kerja. Yang kesembilan, adanya sempitnya kesempatan kerja. Lalu yang ke-10, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang. Nah, ini adanya proses dan prosedur administrasi ekspor impor yang panjang yang harus dilalui serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importer dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Karena kan gini juga ya. Tadi kan kebijakan setiap negara berbeda-beda. Kan? Itu juga termasuk ke dalam birokrasinya. Birokrasi setiap negara itu kan pasti beda-beda, harus penuhi ini itu. Jadi itu juga dapat menghambat perdagangan internasional karena banyak birokrasi yang harus dilalui, banyak peraturan yang harus dilalui, seperti itu. Sekian penyajian jawaban atau presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya.